Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang. Kita langsung aja ya, langsung berdoa dulu. Baik, Dayat, apakah bisa memimpin doa? Baik, bisa Bu. Marilah kita sama-sama membaca doa pelancaran bicara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih, Dayat. Ibu akan mengabsennya di akhir perkuliahan saja, di akhir pembelajaran saja, langsung saja Ibu kirimkan PPT-nya. Baiklah, jadi materi kita kali ini adalah faktor eksternal dan internal pergerakan nasional dan latar belakang kemunculan hakikat pergerakan nasional. Slide selanjutnya. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang sebelumnya di sini ada yang tahu nggak gimana ngungkapin rasa nasionalisme terhadap negara warga negara sebagai warga negara Indonesia. Ada yang bisa ngungkapin nggak rasa nasionalismenya? Belum tahu Bu. Jadi rasa nasionalisme itu adalah rasa cinta warga negara kepada negaranya. Nasionalisme Indonesia sendiri itu sebagai usaha menolak kolonial, kolonialisasi dan penderitaan dari tekanan-tekanan bangsa Barat yang menjajah. Pada hakikatnya pergerakan nasional itu merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang dimulai sejak lahirnya organisasi modern sampai proklamasi Indonesia pada tahun 1945. Baik, selanjutnya itu faktor internal lahirnya pergerakan Indonesia. Faktor internalnya ini ada 3. Ini adanya penderitaan dan tekanan yang dirasakan secara terus-menerus sehingga menimbulkan semangat dalam melawan penjajah. Yang kedua, rasa senasib dan sepenanggungan hidup dalam genggaman penjajah yang menimbulkan rakyat semangat dalam bersatu untuk membentuk negara. Yang ketiga, rasa kesadaran nasional yang menjunjung tinggi harga diri disebabkan kehendak memiliki tanah air yang bebas dari penjajah. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, yaitu munculnya paham baru yang menganut paham liberalisme dan human rights akibat adanya Perang Kemerdekaan Amerika tahun 1974 sampai 1783 yang bisa kalian lihat di PPT. Nah, pendidikan dengan sistem Barat, menangnya Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Kemudian adanya pergerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai 1918. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini dampak dari pergerakan nasional. Latar belakang munculnya pendidikan dalam pergerakan nasional yaitu yang pertama ini pendidikan bahasa asing.
pada tahun 1900 ini didirikan sekolah untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang penyebarannya sudah hampir merata di semua daerah. Ada dua jenis penggunaan bahasa di sekolah yang didirikan oleh Belanda saat itu, yaitu sekolah yang memakai bahasa Melayu atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dan sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendidik untuk anak-anak Belanda atau Eropa dengan guru yang mengajar di sekolah ini didatangkan langsung dari Belanda. Sekolah ILS ini diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan dibagi menjadi 3 tingkat sesuai dengan tingkat yang berlaku saat itu, yaitu kaum Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Yang kedua, pendidikan untuk pribumi Jawa. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial sekolah dasar di Jawa berdasarkan keputusan pemerintahan Hindia Belanda dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sekolah dasar kelas pertama dan sekolah dasar kelas kedua. Kurikulum sekolah desa sangat sederhana, yaitu tidak relevan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa, khususnya rakyat yang tinggal di pedesaan. Untuk yang ketiga, pengaruh lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kesadaran nasional sebagai daya mental dalam proses pembangunan nasional dan identitasnya. Struktur kepribadian nasional tersusun dari karakteristik perawakan yang tumbuh dan lembaga dalam proses pengalaman sepanjang kehidupan bangsa. Dengan demikian, kepribadian dan identitasnya bertumpu pada pengalaman kolektif, yaitu pada sejarahnya. Dalam konteks pembentukan identitas bangsa, maka pendidikan sejarah mempunyai fungsi dan yang fundamental. Slide selanjutnya. Berikutnya ini faktor-faktor yang menyebabkan sebentar, sepertinya ada kesalahan. Ya, selanjutnya ini faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pergerakan nasional. Yang pertama itu faktor yang berasal dari luar negeri atau eksternal, antara lain yaitu pada waktu bangsa-bangsa di Asia sedang menghadapi imperialisme Barat. Hal ini yang mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu, kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1905 juga membuktikan bahwa ternyata bangsa Timur juga dapat mengalahkan bangsa Barat. Di samping adanya pergerakan Turki muda yang bertujuan mencari perbaikan nasib, yang kedua, faktor yang berasal dari dalam negeri atau internal, yaitu adanya rasa tidak puas, penderitaan, rasa kesedihan, dan kesengsaraan bangsa Indonesia terhadap penjajah dan penindasan kolonial. Ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama yang mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata melawan Belanda di berbagai daerah, seperti pertempuran yang dipimpin oleh Patimura, Teku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Namun perlawanan itu menemukan kegagalan karena di antara mereka masih belum ada rasa persatuan nasional. Jadi selanjutnya, jadi kesimpulan dari kalian apa nih sebelum membaca kesimpulan yang Ibu jelaskan? Jadi kesimpulannya itu, pergerakan nasional itu mempunyai tujuan menciptakan masyarakat yang maju, bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia di bidang pendidikan.
Baiklah, dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang kurang paham? Kepada Rati, apa ada yang ingin tanyakan? Kepada Saudara Ahmad, Dayatullah? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu absen dulu. Ini maksud semua. Atau ada yang bolos? Sepertinya Jessica Dwi Putri tidak masuk ya. Yang lainnya Ya, Bu, masuk. Jessica Dwi Putri sakit. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Terima Bu. kasih Ibu cantik.